Coba dulu ya. Enggak. Otomatis terekam. Hai guys. Hari ini itu terekam loh. Ya kan karena mau diupload ke YouTube. Aku pakai hai guys. Ada terakhir orang pakai YouTube lagi kan? Iya benar. Ya, silakan Poppy. Iya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Alicia Anggraini akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu nomor 6 yang B. Carilah persamaan garis singgung di titik di titik yang diberikan sin X Y sama dengan Y di titik V per 2,1. Di sini Poppy jalannya langsung aja, Bu. Coba jelaskan. Jadi di sini turunan dari sin XY yaitu cos XY menjadi Y ditambah X dikali DY per DX sama dengan DY per DX.
Jadi D per DX kita pindahkan dikali cos XY dikurang 1 sama dengan 0. Jadi DY per DX sama dengan 0. Kemudian M sama dengan 0. Y kurang 1 sama dengan 0 menjadi X dikurang V per 2 menjadi Y dikurang 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1. Ini berarti hasilnya aja. Proses jalannya nggak dibuat ya? Enggak, Bu. Lain kali dibuat ya, masanya kalau kayak gini tuh nggak paham yang mana apa Iya, yang Bu. masukin. Kemarin tuh apa, Bu? Ketinggalan, Bu. Turunannya. Lanjut nomor 8 lagi. Nomor 8. Sebuah segi 4 alasnya berimpit pada salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku dengan alas 5 cm dan tinggi 6 cm. Seperti terlihat pada gambar di bawah, berapa luas maksimal dari segi 4 tersebut? Persamaannya di sini kita menggunakan rumus Y dikurang 0 per T dikurang 0 sama dengan X dikurang 5 per 0 dikurang 5 menjadi Y sama dengan min 6 per 5 Y ditambah 6. Jadi luas segi 4 yang diarsir yaitu LX sama dengan alas dikali tinggi, LX sama dengan X dikali Y sama dengan X dalam kurung min 6 per 5 X ditambah 6 sama dengan min 6 per 5 X kuadrat ditambah 6X atau X kecil sama dari 0 atau besar sama dari 5. Untuk titik stasionernya Poppy salah, Bu. Banyak yang ketinggalan, Bu. Iya. Tinggalan ini ya. Iya, Bu. Kenapa sih kesingkat aja buatnya? Kemarin tuh apa, Bu? Mepet-mepet waktu itu, Bu. Jadi nggak apa, Bu, terkejar mencatatnya, Bu. Oh, nomor 10 gimana? Nomor 10. Tentukan titik-titik kritis, kemudian gunakan A uji turunan pertama, B uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai minimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Untuk f aksen x sama dengan kita pakai rumus u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat sama dengan 1 dalam kurung x kuadrat ditambah 4 dikurang x dikali 2x per x kuadrat ditambah 4 dikuadratkan sama dengan x kuadrat ditambah 4 dikurang 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 4x sama dengan 4 dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi hasilnya min x dikurang 2 dikali x ditambah 2 per x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat ditambah 16. Maka diperoleh titik kritisnya x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Oke, Poppy, yang ininya apa ya? Yang ini tidak disamakan dengan 0 ya, langsung aja F aksennya itu aja. Kalau mencari titik F aksen iya, aja Bu. jangan disamakan dengan 0 ya. Oke, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Untuk A, uji turunan pertama, f aksen X besar dari 0 dan f aksen X kecil dari 0, maksimal lokal di X sama dengan 2, menjadi F2 sama dengan 0. Yang selanjutnya, f aksen X kecil dari 0 dan f aksen X besar dari 0, minimal lokal di X sama dengan min 2 menjadi F min 2 sama dengan 0. Yang B, uji turunan kedua, f Turunan aksen pertamanya X. ini, tunggu dulu bentar Poppy. Turunan pertamanya Ya, ini, Bu. ulang lagi hitungnya ya. Oh, ya, Bu. Ya, hasilnya itu min 1/4 dan 1/4 ya. Ya, Bu, itu juga salah, Poppy, Bu. Ya, salah memasukkan itu. Ya, Bu. Ya, lanjut dulu. Untuk yang B, uji turunan kedua,
F aksen X sama dengan min 2X dikali X pangkat 4 ditambah 8 X kuadrat ditambah 16 dikurang min X kuadrat ditambah 4 dikali 4 X pangkat 3 ditambah 16 per dalam kurung X kuadrat ditambah 4 dipangkat 4 kan sama dengan min 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 32X ditambah 4X pangkat 5 ditambah 16X pangkat 3 dikurang 16X pangkat 3 16X pangkat 3 dikurang 64X per dalam kurung X kuadrat ditambah 4 dipangkat 4 kan. Hasilnya 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 96X per X kuadrat ditambah 4 dipangkat 4 kan. F aksen 2 sama dengan min 256 per 8 pangkat 4 sama dengan min 256 per 4096 sama dengan 1 per 16 kecil dari 0 atau maksimum lokal. Yang keduanya, F aksen 2 sama dengan 256 per 8 pangkat 4 sama dengan 256 per 4096 sama dengan 1 per 16 besar dari 0 atau minimum lokal. Jadi nilai maksimum total pada saat ini pakai min atau enggak? Enggak, Bu. Ketinggalan minnya, Bu. Enggak, Bu. Nah, ya. Pakai min ya. Kalau 1 per 16 berarti dia besar dari 0. Ya, Bu. Itu ketinggalan, Bu. Okay. Ya, Bu. Itu ketinggalan, Bu. Oke, lanjut nomor 11B. Yang B, Bu? Iya. Yang untuk B-nya yaitu uji kesimetrian. Maaf, Bu. Ya, untuk yang B yaitu uji kesimetrian F min X sama dengan min X kuadrat dikurang X sama per min X dikurang 1 sama dengan min dalam kurung X kuadrat dikurang 1 per min X ditambah 1 sama dengan X kuadrat dikurang 1 per X tambah 1 bukan fungsi genap ataupun fungsi ganjil karena hasilnya tidak sama. Fx tidak sama dengan min Fx. Ya, ini salah memasukkan ya. Kalau dia memasukkan min X, berarti dikuadratkan ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Iya, Bu. Di sini. Iya, Bu. Paham kan di mana salahnya? Paham, Bu. Oke, mengkuadratkan ini salahnya ya. Min ya, X Bu. Baru kuadratnya di luar. Iya, Bu. Oke, perpotongan lagi. Untuk yang C yaitu perpotongan sumbu koordinat, yang A yaitu titik potong sumbu Y, X sama dengan 0 diperoleh F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 per 0 dikurang 1 sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Jadi titik potong yang diperoleh yaitu 0, min 1. Untuk yang B, titik potong sumbu X, Y sama dengan 0 diperoleh 0 sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1. Jadi X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0 jadi 0,0 atau tak terhingga, Bu. Berarti yang ini X kuadrat tambah sama dengan min 1 jadinya ya. Berarti imajiner hasilnya ya. Iya, Bu, imajiner. Salah, nanti perbaiki ya. Oke, yang D ya, lagi. Bu. Untuk yang D yaitu selang di mana F naik dan turun. F aksen X sama dengan 2 dikali X dikurang 1 dikurang X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 1 dikuadratkan. Sama dengan X ditambah 1 dikali X dikurang 3 per X kurang 1 dikuadratkan. Diperoleh titik X kurang 1 dan Y sama dengan 3. Ini coba perhatikan lagi. Tadi kan soalnya X kuadrat tambah 1 per X kurang 1. Berarti di sini turunannya 2X ya, yang ini 2X. Oh, 2X, Bu. Iya, makanya salah ini jadinya. Hasilnya itu kan X kuadrat dikurang 2X kurang 1. Makanya pasti ini salah, karena 2X-nya tinggal. Ya, Bu. Makanya ini salah. Fungsi naiknya juga, berarti berurutan ya, ekstrimnya tuh berhubungan dengan yang di atas.
Langsung aja selang. Berarti salah, Bu. Iya, salah. Nanti perbaiki ya. Iya, Bu. Untuk yang selang yaitu selang di mana grafik F cekung ke atas dan cekung ke bawah. F aksen X sama dengan 2X dikurang 2 dikali X dikurang 1 dikuadratkan dikurang 2 dikali X dikurang 1 dikali 1 dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 1 dipangkat 4 kan. Sama dengan 2X dikurang 2 dikali X kurang 1 dikurang 2 dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 1 dipangkat 3 kan. Sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 6 per X dikurang 3 dipangkat 3 kan. Jadi hasilnya 8 per X dikurang 3 dipangkat 3. Diperoleh titik X sama dengan 1. Uji coba di sekitar titik X sama dengan 1. Oke, Ibu mau nanya bentar. Ini yang dicoret X kurang 1 yang ini dengan ini aja atau gimana? Ini kan ada tanda kurang. Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana tuh? Yang mana dicoret tuh? Yang X kurang 1 sama yang X kurang 1 tuh, Bu. Berarti salah dong. Ini kan ada tanda kurang. Mana bisa? Misalnya kayak gini. 2X tambah 4 dibagi 2. Misalnya ini. Kan nggak boleh. Ini aja dengan 2. Kan nggak boleh. Iya, Bu. Berarti salah ini ya? Jadi salah, Bu? Iya, salah. Pas di sininya salah. Nanti perbaiki lagi, ulang hitungnya lagi. Nanti hasilnya tuh 4 per X kurang 3 pangkat 3. X kurang, kok X kurang 3, X kurang 1. Ini tiba-tiba aja 3. Ya, salah ya. Kenapa berubah jadi 3 dia? Biasanya juga jelas-jelas X kurang 1. Di bawahnya berubah jadi 3. Salah tulis itu, Bu. Ah, iya, ya. Nanti perhatikan lagi ya. Kalau daerahnya udah benar, cuman pas ininya tadi salah. Kebetulan dia X kurang 1. Sini tiba-tiba aja 1 lagi. Ini padahal X kurang 3 kan? Karena ceroboh, Bu. Nah, iya itu. Iya, Bu. Nanti perhatikan yang lagi saya tulis, Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Asimtot lagi. Asimtot Popi nggak ngerti-ngerti banget, Bu. Oh, kurang paham, Bu. Nggak paham ya? Berarti banyak ya, Bu. Kurang paham, asimtot ya? Iya, Bu. Coba Ibu lihat gambar dulu. Nah, kalau dia asimtot berarti gambarnya ini tidak melewati ini ya? Oh, iya, Bu. Oke, Popi. Makasih, Popi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Nggak ada nama. Siapa nih yang nggak ada nama? Ada yang merasa tulisannya? Nggak ada nama. Di foldernya juga nggak ada. Ini siapa nih yang UTS Kalkulus 2 bacaannya itunya? Ada yang tahu ini tulisan siapa? Nggak ada? Tidak, Bu. Oke. Lanjut aja gimana, Bu? Nggak tahu, Bu. Oke, lanjut ya. Dara udah? Dara Mega Alifani udah kemarin? Udah, Bu, kemarin. Udah. Carmelia lagi. Carmelia Yuanda. Ada? Ada, Bu. Nah, jelaskan Carmelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmelia Yuanda, NIM 2002-9019. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil UTS yang telah saya buat. Yang nomor 6B,
Carilah persamaan garis singgung titik yang diberikan jika sin X kali Y sama dengan Y di titik pi per 2,1. Kok saya nomor 6 salah turunannya, Bu? Karena saya pikir itu sin X dikali Y, Bu, yang Y enggak salah sudut turunan dari ya. Seharusnya Bu. Y itu XY itu adalah sudut ya, bukan perkalian. Iya, Bu. Tapi paham kan yang Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Yang turunannya, kenapa dia 0 itu paham kan? Turunannya ini Paham. salah soal ya, tibanya salah soal. Iya, Bu. Dan nomor 8 lagi. Sebuah segitiga alasnya berimpit pada salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku dengan alas 5 cm dan tinggi 6 cm seperti terlihat pada gambar di bawah. Berapa luas maksimal dari segi 4 tersebut? Untuk pemisalannya saya salah tulis, Bu. Yang panjang segi 4 pemisalannya X dan lebar segi 4 pemisalannya Y. Sehingga dapat Ya, coba lanjutkan. dapat dicari dengan menentukan persamaan garis dari titik 5,0 dan 0,6 untuk mencari nilai Y. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y kurang 0 per 6 kurang 0 sama dengan X kurang 5 per 0,5 sama dengan Y per 6 sama dengan X kurang 5 per min 5. Sehingga didapatkan Y sama dengan min 6 per 5X ditambah 6. Karena rumus dari luas segi 4 tersebut adalah X kali Y, maka masukkan nilai Y yang telah kita temui pada persamaan tersebut. Sehingga X kali Y sama dengan X dikali min 6 per 5X ditambah 6. Sehingga didapat rumus luas dari segi 4 tersebut yaitu min 6 per 5X kuadrat ditambah 6X. X berada pada X besar sama 0 dan kecil sama 5. Yang kedua, cari titik stasionernya. Untuk mencari titik stasioner, kita gunakan turunan pertama dari luas yang telah diketahui, rumus luas yang telah diketahui. F aksen X sama dengan min 6X kuadrat per 5 ditambah 6X sama dengan min 12 per 5X ditambah 6. X sama dengan 5 per 2. Sehingga diperoleh titik krisis ini dari min 12 per 5X tambah 6 itu sama dengan, terus dipindah ruaskan yang 6, Bu. Jadi min 12 per 5X sama dengan min 6. Oh, berarti sama dengan 0 ya? Disamakan dengan 0 ya? Oke. Iya, Bu. Lanjut. Sehingga diperoleh titik krisisnya X sama dengan 5 per 2, X sama dengan 0, dan X sama 5. Kemudian masukkan nilai X ke dalam rumus segi 4, luas segi 4 yang telah diketahui. Sehingga untuk X sama dengan 5 per 2, luas segi 4 didapatkan 15 per 2. Untuk X sama dengan 0, luas segi 4-nya 0. Dan untuk X sama dengan 5, luas segi 4-nya sama dengan 0. Jadi luas maksimumnya adalah saat X sama dengan 5 per 2 adalah 15 per 2. Ya. Nomor 10 lagi. Nomor 10, tentukanlah titik-titik krisis, kemudian gunakan A. Uji turunan pertama, B. Uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik krisis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan yang memberikan nilai minimum lokal pada fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Yang pertama, uji turunan pertama. Kita mencari turunan pertama dari fungsi x sama dengan fx sama dengan x per x kuadrat tambah 4. Sehingga didapat turunannya 1 dikali x kuadrat ditambah 4 dikurang x dikali 2x per x kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Sama dengan x kuadrat ditambah 4 dikurang 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Sehingga turunan pertamanya didapat 4 dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah 4
dikuadratkan sehingga kita mendapat titik krisisnya yaitu 2 dan min 2. Sehingga untuk uji turunan pertama, f aksen x besar dari 0 dan f aksen x kecil dari 0 maksimum lokal di x sama dengan 2. Sehingga f2 sama dengan 1/4. Yang untuk f aksen x kecil dari 0 dan f aksen x besar dari 0, minimum lokal di x sama dengan min 2. Sehingga f min 2 sama dengan min 1/4. Yang B, uji turunan kedua. F double aksen X sama dengan min 2X dikali X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan, dikurang 4 dikurang X kuadrat dikali 4X pangkat 3 ditambah 16X per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan lagi. Sama dengan min 2X dikali X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16 dikurang 4 kali X kuadrat, 4 dikurang X kuadrat dikali 4X pangkat 3 ditambah 16X per X kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Min 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 32X dikurang 16X pangkat 3 ditambah 64X dikurang 4X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Sama dengan min 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 32X dikurang 16X pangkat 3 dikurang 64X ditambah 4X pangkat 5 ditambah 16X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4. Sehingga dapat turunan keduanya yaitu 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 96X per X kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4. Kemudian masukkan titik krisisnya ke dalam turunan kedua yang telah ditemukan. Sehingga untuk F double aksen min 2 yaitu diganti nilai X-nya dengan min 2. Sehingga 2 dikali min 2 pangkat 5 dikurang 16 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 96 dikali min 2 per min 2 kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4 sama dengan 256 per 4096. Disederhanakan menjadi 1/16. Jadi 1/16 besar dari 0 itu nilai minimum lokal. Yang kedua, masukkan nilai X-nya sama dengan 2 sehingga F double aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurang 16. 2 dikali 2 pangkat 5 dikurang 16 kali 2 pangkat 3 dikurang 96 kali 2 per 2 kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4. Sehingga dapat hasilnya min 256 per 4096. Disederhanakan menjadi min 1/16. Min 1/16 kecil dari 0 sehingga masuk ke dalam nilai maksimum lokal. Jadi nilai maksimum lokalnya terdapat pada saat X sama dengan 2 dan nilai minimum lokalnya pada saat X sama dengan min 2. Nomor 11B lagi. Nomor 11B, uji kesimetrian. Untuk menguji kesimetrian, kita menjadikan fungsi f min x. F min x sama dengan min x kuadrat ditambah 1 per min x dikurang 1. Sama dengan x kuadrat dikurang 1 per min x dikurang 1. Sama dengan min dari x kuadrat ditambah 1 per x tambah 1. Berarti fx bukan merupakan fungsi genap maupun fungsi ganjil karena fx tidak sama dengan min fx tidak sama dengan fx. Lanjut lagi yang C. Yang C, perpotongan sumbu koordinat. Yang satu, titik potong dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0. F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 per 0 dikurang 1 sama dengan 1 per min 1 sama dengan min 1 sehingga diperoleh titik 0, min 1. Yang dua, titik potong dengan sumbu X di mana Y sama dengan 0. X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1 sama dengan 0. Bu, di sini saya faktornya salah, Bu. Ya, imajinernya tinggal ya.
Iya, Bu. Berarti paham di mana salah kan? Paham, Bu. Oke. Akar min 1 ya, plus minus akar min 1. Iya, Bu. Oke. Yang D lagi. Yang D, selang di mana F naik dan turun. Untuk mencari selang di mana F naik dan turun, kita menggunakan turunan fungsi yang pertama. Turunan pertamanya sehingga F aksen X sama dengan 2X dikali X kurang 1 dikurang X kuadrat ditambah 1 dikali 1 per X kurang 1 kuadrat. Sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X dikurang X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1 dikuadratkan sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Di sini saya juga salah memfaktorkannya, Bu. Ya, salah memfaktornya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Tidak bisa itu dicoret ya. Salah dia ya. Iya, Bu. Ini kenapa pula jadi di bawahnya dia berubah X kurang 1, X tambah 1. Sedangkan di sini X kurang 1 kuadrat. Ya, seharusnya X kurang 1, X kurang 1 juga. Ya. Ya. Jadi salah, ekstrimnya juga salah. Langsung selang lagi. Untuk selang di mana F cekong ke atas dan cekong ke bawah, kita menggunakan turunan kedua. Di sini saya juga salah, Bu. Untuk nilai V-nya X kurang 1 kuadrat seharusnya, Bu. Saya tinggal kuadratnya, Bu. Oh iya, tinggal yang ini ya, tinggal. Iya, Bu. Berarti udah paham di mana salah ya? Udah, Bu. Asimtot lagi. Yang G menentukan asimtot. 1 asimtot tegak dari X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1. Yaitu limit X menuju 1 plus yaitu X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1. Yang hasilnya tak hingga dan limit X menuju 1 min X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1 hasilnya min tak hingga sehingga X-nya sama dengan 1. Ya, dari mana dapatnya X kurang 1 nih? X sama dengan 1 nih. Dari limitnya bukan penyebutnya X kurang 1. Jadi X kurang 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 1. Jadi kita uji limitnya X menuju 1, Bu. Oke. Asimtot datar lagi. Untuk asimtot datar, kita mencarinya dengan limit X menuju tak terhingga plus sehingga X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1. Untuk mencari limit menuju X tak hingga, kita dapat mencarinya dengan membagi dengan pangkat yang tertinggi. Sehingga X kuadrat per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat. Hasilnya 1 per 0 sama dengan tak terhingga. Yang kedua, limit X menuju tak terhingga dari kiri atau negatif, X kuadrat tambah 1 per X kurang 1. Yaitu X sama dengan X kuadrat per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat. Sama dengan 1 per 0 dan hasilnya min tak terhingga. Jadi asimtot datarnya tidak ada. Oke. Kalau asimtot miringnya ada dicari? Tidak, Bu. Rumusnya tahu asimtot miring? Gimana? Enggak, Bu. Enggak. Nanti dijelaskan sama Bu Uli ya. Kalau Ya, Bu. grafiknya. Oke, makasih ya Karmelia. Sama-sama, Bu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Maaf jika atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Nabila nih udah tadi, Nak? Nabila Aprianti. Nabila Apriendri. Udah, Bu. Nabila udah. Sudah, Bu. Yang ujian tadi, Bu. Oh, udah ya. Udah. Masih ingat tadi. Bentar. Oh iya, dia mau izin keluar tadi ya. Nabila Nur Afifah. Nabila Nur Afifah udah? Ada, Bu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Afifah, NIM 2002-9024, akan mempresentasikan jawaban UTS kalkulus saya. Yang pertama yaitu 6B. Carilah persamaan garis singgung di titik yang diberikan. B, sin XY sama dengan Y di titik V per 2,1. Yang pertama kita cari yaitu gradien dengan cara mencari turunan pertamanya dari sin XY sama dengan Y, yaitu cos XY dikali Y tambah X ditambah X dy per dx sama dengan dy per dx. Selanjutnya Y cos XY ditambah X cos XY dy per dx sama dengan dy per dx. X cos XY kurang 1 dy per dx sama dengan min Y cos XY. dy per dx sama dengan min Y cos XY per X cos XY dikurang 1. Selanjutnya kita masukkan X sama dengan V per 2 dan Y sama dengan 1. Maka dy per dx sama dengan min 1 dikali cos V per 2 dikali 1 per V per 2 dikali cos V per 2 sama dengan min 1 Kok suaranya putus-putus? Dikali cos V per 2 per V kurang 1. Suaranya putus-putus. Sinyal, Bu. Oh, sinyal, oke. Udah lancar. Coba lanjutkan lagi. Sama dengan 0 per 0 kurang 1. Sama dengan 0. Jadi gradien yang kita lalu kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung. Y dikurang 1 sama dengan 0 dikali X dikurang V per 2. Y kurang 1 sama dengan 0. Jadi kita Y sama dengan 1. Oke. 7. Nomor 8 lagi. Nomor 8, sebuah segi 4 alasnya berimpit pada salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku dengan alas sama dengan 5 cm dan tinggi 6 cm. Seperti terlihat pada gambar di bawah. Berapa luas maksimal dari segi 4 tersebut? Nah, pertama kita buat gambarnya dalam bidang kartesius. Seperti gambar di bawah. Yaitu titik P dapat bergerak sepanjang garis L. Persamaan garis L adalah Y dikurang 0 per 6 dikurang 0 sama dengan X kurang 5 per 0 kurang 5. Jadi Y sama dengan min 6 per 5X ditambah 6. Lalu kita cari luas segi 4 yang dihasil adalah LX sama dengan X dikali Y sama dengan X dikali min 6 per 5X ditambah 6. Sama dengan min 6 per 5x kuadrat ditambah 6 kecil sama dengan 5. Nilai maksimum LX terletak pada titik kritisnya, yaitu pada titik stasioner atau pada ujung interval domain LX. Titik stasioner terjadi ketika L aksen X sama dengan 0, yaitu min 12 per 5x ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6 dibagi min 12 per 5 sama dengan min 6 dikali min 5 per 12. Jadi sama dengan 30 per 12 sama dengan 5 per 2. Okay. Jadi sekarang ada 3 buah titik kritis, yaitu X sama dengan 5 per 2 yang berasal dari titik stasioner dan X sama dengan 0, X sama dengan 5 yang berasal dari ujung interval domain LX. Untuk mengetahui nilai maksimum dari LX, evaluasi nilai LX pada titik-titik kritis tersebut, yaitu yang pertama kita cari L dengan X 5 per 2, L 5 per 2, lalu kita dapatkan hasilnya 15 per 2. Selanjutnya kita masukkan X sama dengan 0, jadi L0 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan X sama dengan 5, jadi kita dapatkan L5-nya sama dengan 0. Jadi LX mencapai nilai maksimum pada X sama dengan 5 per 2 dengan luas sama dengan 15 per 2. Oke. Sekarang nomor 10.
10. Tentukan titik-titik kritis, kemudian gunakan A. Uji turunan pertama, B. Uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan yang memberikan nilai minimum lokal dari fungsi f(x) sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Yang pertama kita cari turunan pertama dari f(x). Itu dengan cara U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. U aksennya kita dapatkan 1, V aksennya kita dapatkan 2x. Lalu kita masukkan F aksen X sama dengan 1 dikali X kuadrat ditambah 4 dikurang X dikali 2X per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. F aksen X sama dengan X kuadrat ditambah 4 dikurang 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Sama dengan min X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Lalu kita sama dengan 0. Jadi min X kuadrat tambah 4 per X kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 0. Min X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 4. Jadi X sama dengan plus minus 2. Maka diperoleh titik kritis X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Oke, tunggu bentar. Tunggu bentar. Ini tidak disamakan dengan 0 ya untuk mencari titik itu. Kenapa kita ngambil yang di atas saja? Karena yang di bawah ini bernilai imajiner. Makanya yang di atas ini yang diambil. Bukan dia disamakan dengan 0 persamaannya. Baik, Bu. Oke. Paham kan maksud Ibu? Paham, Bu. Jadi nanti dia tetap persamaannya itu min X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan lagi ya. Dia tetap dengan itu. Cuman yang kita ambil di atas, karena kalau yang di bawah itu hasilnya imajiner. Baik, Bu. Kuadrat tambah 4 itu kan jadinya X kuadrat sama dengan min 4. Imajiner kan? Ya, Bu. Nah, ya. Oke, lanjut. Uji turunan pertama. Selanjutnya, uji turunan pertama. Yang pertama yaitu V aksen X besar 0 dan F aksen X kecil 0, maksimum lokal di X sama dengan 2. Kita masukkan X sama dengan 2, yaitu F2 sama dengan 2 per 2 kuadrat ditambah 4 sama dengan 2 per 4 tambah 4 sama dengan 2 per 8. Kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Selanjutnya, F aksen X kecil 0 dan F aksen X besar 0 minimum lokal di X sama dengan min 2. F min 2 sama dengan min 2 per min 2 kuadrat ditambah 4 sama dengan min 2 per 4 ditambah 4 sama dengan min 2 per 8. Kita sederhanakan menjadi min 1 per 4. Selanjutnya uji turunan kedua. F double aksen X sama dengan min 2X dikali X kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang min X kuadrat ditambah 4 dikali 2 dikali X kuadrat tambah 4 dikali 2X per X kuadrat tambah 4 kuadrat dikuadratkan lagi. Dan didapatkan hasilnya 2X pangkat 3 dikurang 24X per X kuadrat ditambah 4 pangkat 3. Selanjutnya kita cari F double aksen 2 sama dengan kita dapatnya menjadi min 1 per 16. Min 1 per 16 kecil dari 0 yang merupakan maksimum lokal. Selanjutnya F double aksen min 2 kita masuk X sama dengan min 2 dengan 1 per 16. Dan 1 per 16 ini besar dari 0. Jadi ini adalah minimum lokal. Berdasarkan uji turunan pertama dan kedua. Nabila, bentar. Nabila. Nabila, ini lihat. Min 32 per 512. Ini dibagi berapa kok bisa hasilnya min 1 per 16? Kalau min 32. Dibagi 32, Bu. Bagi 32. Iya, Bu. Ya. Coba lanjutkan lagi. Ya. Kok putus-putus suaranya pas menjelaskan? Bu? Kok putus-putus suaranya menjelaskan?
Mungkin karena sinyal, Bu. Jaringan enggak. Oh, lagi di kampung ya? Iya, Bu. Oh, dari mana ulang lagi, Bu? Udah. Tadi langsung aja. Oke, udah. 11B lagi. 11B. 11B. Kesimetrian. F min X sama dengan min X kuadrat ditambah 1 per min X dikurang 1. Sama dengan X kuadrat ditambah 1 per min X kurang 1. Sama dengan X kuadrat ditambah 1 per min dalam kurung X tambah 1. Jadi FF ini bukan merupakan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Oke, nomor C. Yang C perpotongan dengan sumbu koordinat. Yang pertama titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 per 1 sama dengan 1. Untuk titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0, itu Nabila salah, Bu. Tidak ada titik potong, Bu. Ya, tahu kan Nabila salahnya di mana? Oke. Berarti ini lagi. Selang lagi, fungsi naik, fungsi turun lagi. D, selang di mana F naik dan turun. Turunan pertama dari fungsi tersebut adalah F aksen X sama dengan 2X dikali X kurang 1 dikurang X kuadrat tambah 1 dikali 1 per X kurang 1 dikuadratkan sama dengan 2X kuadrat sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X dikurang X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 per X kurang 1 kuadrat. F aksen X sama dengan 0, X kuadrat kurang 2X kurang 1 per X kurang 1 kuadrat sama dengan 0. X kuadrat kurang 2X kurang 1 sama dengan 0. Menggunakan B, jadi X-nya sama dengan 1 tambah akar 2 dan 1 dikurang akar 2. Nah, itu Nabila ada yang tinggal, Bu. Kan kata Ibu tadi dijelaskan kan X kurang 1 kuadrat kan juga dicari sama dengan kanal. Nabila nggak buat itu, Bu. Ya, sebenarnya pas penurunan ini dia tidak sama dengan 0 ya. Berbeda dengan kita mencari luas tadi baru sama dengan 0. Kalau di sini dia tetap F aksen X sama dengan ini. Nanti kalau fungsi naik dia besar dari 0. Berarti nggak boleh dikali ke ruas sebelah. Berarti tetap fungsinya ini. Lanjut kita cari faktornya. Berarti ada di sini 1 ya. Di tengah-tengah nih. Gimana, paham Nabila? Terdengar suara Ibu ke sana? Paham, Bu. Oke. Udah paham di mana salahnya? Bu. Ya, udah paham di mana salahnya kan? Udah paham, Bu. Oke. Berarti ini juga lanjut ke cekungan. F selang di mana grafik F cekung ke atas dan cekung ke bawah. Turunan kedua dari fungsi yaitu F double aksen X sama dengan 2X kurang 2 dikali X kurang 1 kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 2X kurang 1 dikali 2 kali X kurang 1 per X kurang 1 kuadrat dikuadratkan sama dengan 2X kurang 2 dikali X kurang 1 kuadrat dikurang X kuadrat kurang 2X kurang 1 dikali 2X kurang 2 per X kurang 1 pangkat 4 sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 6X kurang 2 kurang 2X pangkat 3 kurang 6X kuadrat ditambah 2X tambah 2 per X kurang 1 pangkat 4. Jadi F double aksen X sama dengan 4X kurang 4 per X kurang 1 pangkat 4. Nah, itu kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Maka diperoleh titik pemecah X sama dengan 1, kemudian uji pada garis bilangan untuk melihat tanda dari daerah di sekitar titik X sama dengan 1. Oke, tunggu dulu Nabila. Ini juga tidak boleh disamakan dengan 0 ya? Ya, Bu. Nah,
Berarti ini sebenarnya kan kalau dikeluarkan 4 kan hasilnya juga E kurang 1. Yang ini. Kalian bisa dicoret nanti. Hasilnya memang benar 1, cuman konsepnya salah. Ini tidak boleh disamakan dengan 0 ya. Ya, baik, Bu. Oke. Oke, lanjut. Jadi F double aksen X besar 0 artinya grafik cekung ke atas yakni pada selang 1, hingga. Dan F double aksen X kecil 0 artinya grafik cekung ke bawah pada selang min hingga, 1. Oke. Yang asimtot paham? Kurang paham. Gimana? Asimtot masih kurang paham, Bu. Oh, kurang paham ya. Ya, lanjut aja. Oke. Makasih ya Nabila. Bu, terima kasih, Bu. Ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Resnita nih jaringan tadi ya. Dari tadi keluar masuk juga susah dia. Berarti kita pending dulu Resnita nih. Yusti Anggun Prima ada? Ada, Bu. Oke. Nah, lanjut dong. Udah, silakan Yusti Anggun. Suaranya Yusti Anggun, aktifkan suaranya. Suaranya belum diaktifkan. Dia udah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Anggun Prima Sakti, NIM 200299094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil UTS dulu saya. Untuk nomor 6B. Bu, maaf, sebelumnya nomor 6B ini Anggun salah, Bu. Anggun salah. Terus Anggun udah paham belum? Sudah paham sesuai penjelasan yang tadi ya? Berarti sudah paham ya di mana salahnya? Sudah, Bu. Lanjut, nomor 7. Benar. Nomor 8 lagi. Nomor 8. Untuk nomor 8 ini Anggun menggunakan rumus persamaan garis singgung, Ya. mana Y kurang 1 per Y kurang Y2 sama dengan X kurang X1 per X kurang X2. Titiknya yaitu 0,0 dan 0,6. Jadi persamanya Y kurang 0 sama dengan 6 kurang 0 sama dengan X kurang 5 per 0 kurang 5. Nah, ini dikali silang didapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan min 6 per 5X ditambah 6. Untuk luas segi 4 itu luasnya yaitu X kali Y, di mana X dikali disubstitusikan nilai Y sehingga didapat luasnya yaitu min 6 per 5X kuadrat ditambah 6. Di mana X lebih besar sama 0 dan X kecil sama 5. Titik stasionernya terjadi ketika L aksen sama dengan 0. Yaitu kita turunkan L yang tadi sehingga didapat negatif 12 per 5X ditambah 6 sama dengan 0 sehingga didapatkan X-nya sama dengan 5 per 2. Didapatkan 3 titik yaitu titik pertama X sama dengan 5 per 2 sehingga L-nya 15 per 2. L sama dengan 0 sehingga hasilnya 0. Untuk L sama dengan 5 hasilnya yang 0. Jadi Lx mencapai maksimum pada 5 per 2 dengan luas 15 per 2. Oke. Untuk nomor 10, tentukan nilai-nilai kritis, kemudian gunakan A uji turunan pertama,
B. Uji turunan kedua. Untuk memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan memberikan nilai minimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Di sini kita menggunakan rumus U aksen V dikurang U P aksen. Untuk U-nya sama dengan X dan U aksennya sama dengan 1. P-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4 dan P aksennya sama dengan 2X. Untuk F aksen X yaitu X kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurang X dikali 2X per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 4 dikurang 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 4 dikali X kuadrat ditambah 4. Nah, karena hasil yang penyebutnya itu imajiner, maka diambil yang di atas X kuadrat sama dengan 4. Di sini aku salah, Bu. Yang untuk X sama dengan negatif 4. Seharusnya yang ini X kuadrat itu, iya Bu. Seharusnya X kuadrat itu plus minus 4. Ya, yang ini dapat minus 2. Yang ini akarnya imajiner, makanya kita nggak ngambil yang di bawah ini ya. Iya, Bu. Didapatkan X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Maka diperoleh titik kritisnya yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Uji turunan pertama yaitu F aksen X lebih besar dari 0 dan F aksen X lebih kecil dari 0. Maksimal lokal di X sama dengan 2. F2-nya yaitu 2, F aksen X lebih kecil dari 0 dan F aksen X lebih besar dari 0, minimum lokal di X sama dengan 2. Nanti anggun uji ini lagi ya. Ini 1/4 dengan min 1/4 hasilnya ya. Uji ulang lagi. Hasilnya ini 2 dengan 0 ini salah ya. Berarti ke bawahnya salah, Bu. Kalau turunannya benar. Yang ininya benar. Titiknya benar. Pas memasukkan aja yang salah ya. Uji turunan kedua lagi. Turunan kedua F aksen X sama dengan X pangkat 4 ditambah 8X ditambah 16 dikali negatif 2X dikurangi 4 dikurang X kuadrat dikali 4X pangkat 3 ditambah 16X per X kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4 sama dengan 5 dikurang 16 ditambah 16 dikurangi Suara Anggun kok kecil? Kok suaranya hilang? Iya, Bu. Udah. Negatif pangkat 5 ditambah 6 dikurang 16 yang ini coba lihat, Gun. Min 2X kita kali ke 16. Berapa hasilnya di bawah? Kok 16 saja? Min 32X ya? Iya, Bu. Nah, berarti salah di sini. Berarti otomatis ke bawahnya juga salah. Makanya penjumlahannya ini salah jadinya. Nah, hati-hati ya mengalihkan. Oke, lanjut yang berarti ini udah salah tuh karena penilaian. 11B. 11B. F dikali negatif X sama dengan negatif Suaranya pakai apa? Kok nggak dengar suaranya, Anggun? Agak keras kan suaranya? Baik, Bu. F negatif X sama dengan negatif X kuadrat dikurang 1 per negatif X dikurang 1 dan kurung X kuadrat kurang 1 per X kurung X tambah 1 sehingga didapatkan X kuadrat kurang 1 per X tambah 1. Ini bukan merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil karena hasilnya tidak sama. Fx tidak sama dengan negatif Fx. Nah, terus coba di sini ada nggak anggunnya yang salah? Coba perhatikan dulu. Ada nggak anggunnya yang salah? Yang negatif itu ya, Bu? Ya negatif tuh. Kalau kita min X, berarti min X baru dikuadratkan. Bukan minnya di luar ya. Dia emang benar fungsinya itu bukan genap atau ganjil, tapi salah ini ya. Iya, Bu. Lanjut lagi. Lanjut yang C.
perpotongan sumbu. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y. Misalkan X sama dengan ditambah 1 per 1 per 1 sama dengan negatif 1. Jadi titiknya yaitu 0, negatif 1. Untuk titik potong dengan sumbu X, misalkan Y sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1, sehingga sama dengan negatif 1. Dan titiknya yaitu negatif 1,0. Ini sumbu Y ini. Sumbu nih. Sumbu Y. Berarti X-nya, Y-nya sama dengan 0 ya. Coba kalikan ke sini. Gimana dia jadinya? Kalau dikalikan ke itu sama dengan 0, X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 jadinya. Iya, X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 jadinya apa? X kuadrat sama dengan min 1. Nah, X kuadrat kalau berarti jadi akar kan? Berarti akar X plus minus akar min 1. Akar min 1 ada? Enggak. Imajiner hasilnya ya. Paham kan, Anggun? Paham, Bu. Ya, hati-hati lagi. Yang apa lagi? Fungsi naik, fungsi turun. Yang di ini Anggun udah tahu salahnya, Bu. Udah tahu salah di mana? Pemfaktoran ya? Ya, pemfaktoran. Tadi ada yang buat kurang, ada yang buat tambah, ada yang hasilnya 3. Salah pemfaktoran ya. Berarti ekstrim juga salah. Cekung lagi. Ini juga salah kayaknya tadi, Bu. Cekung. Oh ya, cekung ini pangkat 3 ya. Harus ada yang dicoret ya. Karena ini nanti nggak sesuai. Asimtot paham? Untuk asimtot yang limit-limit itu paham, Bu. Nggak paham ya? Oh ya. Besok pas terakhir pertemuan dijelaskan sama Bu Ulinya ya. Oke, gambarnya mana? Gambar. Oke. Bagusnya kalau bikin gambar nih di apa? Kertas peta-peta ya. Kertas apa namanya? Kartesius. Ya. Oke, Anggun, makasih, Anggun. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rido nggak ada ya. Yang di dalam grup ini siapa yang belum lagi? Yang di dalam grup, yang di dalam Zoom. Resnita belum, Bu. Siapa? Tapi sinyalnya. Resnita. Resnita. Oh, yang tadi itu bentar. Resnita, oke. Ini. Dah. Ini kan Resnita. Oke. Udah, silakan Resnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Resnita Junurti dengan NIM 20029034 akan mempresentasikan hasil UTS saya. Yang pertama yaitu soal nomor 6. Tentukan garis singgung jika diketahui titiknya sin XY sama dengan Y di titik Pi per 2,1. Jadi yang pertama kita cari turunannya, yaitu cos XY dikali DY per DX sama dengan DY per DX. Kalau dijabarkan jadinya D per DX, jadinya cos XY DY per DX sama dengan 1 dikali DY per DX. Cos XY dikali DY per DX dikurang DY per DX sama dengan 0. DY per DX dikali cos XY dikurang 1 sama dengan 0, jadinya DY per DX-nya sama dengan 0. DY per DX sama dengan M atau gradien, jadi gradiennya itu 0. Selanjutnya untuk garis singgungnya,
Selanjutnya untuk garis singgung, mencari garis singgungnya menggunakan rumus Y dikurang X2 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang X2-nya yaitu 1, kita masukkan 1, sama dengan M-nya 0, dalam kurung X dikurang Pi per 2. Y dikurang 1 sama dengan 0, jadi Y-nya sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan 1. Oke. Nomor 8 lagi. Selanjutnya nomor 8. Sebuah segi 4 alasnya berimpit pada salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku dengan alas 5 cm dan tinggi 6 cm, seperti terlihat pada gambar di bawah. Berapa luas maksimal dari segi 4 tersebut? Jadi persamaan dari gambar tersebut bisa dibuatkan yaitu Y dikurang 0 sama dengan T dikurang 0, di mana T nilainya yaitu tingginya yaitu 6 cm, sama dengan X dikurang 5 per 0 dikurang 5. Jadi diperoleh persamaan garisnya, persamaannya yaitu Y sama dengan min 6 per 5 X ditambah 6. Untuk luas segi 4 yang diarsir, yaitu alas kali tinggi. X kali Y, X dikali min 6 per 5 X ditambah 6. Sama dengan min 6 per 5 X kuadrat ditambah 6X. Selanjutnya kita mencari titik stasioner. Titik stasioner itu terjadi ketika L aksen X sama dengan 0. Yakni kita masukkan Lx tadi, min 6 per 5X kuadrat ditambah 6X. Terus kita turunkan menjadi min 12 per 5X ditambah 6. Sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 5 per 2. Jadi untuk luas segi 4 dengan X 5 per 2 yaitu L 5 per 2 sama dengan min 6 per 5. X-nya kita masukkan 5 per 2 dikuadratkan ditambah 6 dikali 5 per 2. Sama dengan min 6 per 5 dikali 25 per 4 ditambah 30 per 2. Sama dengan min 150 per 20 ditambah 30 per 20. Jadinya luas segi 4 pada titik 5 per 2 yaitu 15 per 2. Selanjutnya kita uji titik L sama dengan 0. Kita uji titik L sama dengan 0 mendapatkan 0, dan uji titik L sama dengan 5 mendapatkan 0 juga. Jadi luas segi 4 yang diarsir mencapai nilai maksimum pada X sama dengan 5 per 2 dengan luasnya 15 per 2 cm kuadrat. Oke. Nomor 10 lagi. Nomor 10, tentukan titik kritis, kemudian gunakan A, uji turunan pertama, dan B, uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan memberikan nilai minimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Yang pertama kita cari turunannya. Fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per U kuadrat. Di mana U aksennya yaitu 1, kita masukkan 1 dikali V-nya X kuadrat ditambah 4 dikurang X dikali 2X per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Sama dengan X kuadrat ditambah 4 dikurang 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Di sini Resnita salah, Bu, karena disamakan dengan 0. Iya, tidak boleh disamakan dengan 0 ya. Kalau kita mau mencari titik kritis itu besar 0, kecil 0, kayak gitu ya. Iya, Bu. Ya, nggak boleh kayak gini. Nggak boleh dikali sendiri. Oke, uji turunan pertama lagi. Uji turunan pertama juga salah hasilnya, Bu. Oh iya, salah ya. Hasilnya min 1/4 dan 1/4.
Kalau yang kedua? Yang kedua benar. Uji turunan kedua, F double aksen X sama dengan min 2X dikali X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16 dikurang min X kuadrat ditambah 4 dikali 4X pangkat 3 ditambah 16X per X kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4. Jadi sama dengan min 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 32X tambah 4X pangkat 5 ditambah 16X pangkat 3 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 64X per X kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4. Jadi sama dengan 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 96X per X kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 4. Oke. Untuk F double aksen min 2-nya, ini salah, Bu, hasilnya. Hasilnya emang min 1/16 dengan 1/16. Tapi pas yang tadi Ya, barusan. Ya. Kebalik, Bu. Oh ya, kebalik. Oke. Yang B lagi. Nomor 11, ket salah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kurang 1 dengan terlebih dahulu menentukan hal berikut. Yang B-nya uji kesimetrian. Untuk uji kesimetrian, kita gunakan f min x. F min x sama dengan min x kuadrat ditambah 1 per min x dikurang 1. Sama dengan x kuadrat ditambah 1 per min x dikurang 1 sama dengan x kuadrat ditambah 1 per min di dalam kurung x ditambah 1. Oke. Berarti fx bukan merupakan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Oke, lanjut. Titik potong lagi. Untuk C, perpotongan sumbu koordinat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0. F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 per 0 dikurang 1. Sama dengan 1 per negatif 1, jadi hasilnya sama dengan negatif 1. Diperoleh titik potong 0, negatif 1. Yang titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0. X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1 sama dengan 0. Ini juga salah, Bu. X Ya. sama dengan min 1. Hasilnya imajiner ya? Iya, Bu. Oke. Yang D lagi, selang. Yang D, selang di mana F naik dan turun. Untuk mencari selang di mana F naik dan turun, kita cari turunan pertamanya. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1. Jadi turunannya yaitu 2X, X dikurang 1, dikurang dalam kurung X kuadrat ditambah 1 kali 1. Per X dikurang 1 dikuadratkan. Sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X dikurang X kuadrat dikurang 1. X dikurang 1 dikuadratkan. Salah juga, Bu. Salah ya ini. Yang ini, Bu. Seharusnya kan min dikalikan ke dalam min 1 di sini ya. Salah pefaktoran. Berarti titik X ini juga masalah. Cekung lagi. Kecekungan. Yang F, selang di mana grafik F cekung ke atas dan cekung ke bawah. Untuk mencari ini, kita gunakan turunan kedua, F double aksen X sama dengan 2X dikurang 2 dikurang 1. 2X dikurang 2 dikali X dikurang 1. Dikurang X kuadrat dikurang 2X tambah 1 dikali 1.
per X dikurang 1 kan kuadrat. Gimana ini? Sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 2X ditambah 2 dikurang X kuadrat tambah 2X dikurang 1 per X kurang 1 dipangkatkan 4. Oke, tunggu bentar Resnita. Yang ini X kurang 1 ini dikuadratkan ya? Yang di sini? Iya, yang Bu. kuadrat, ya. Makanya salah sampai bawah ya. Iya, Bu. Nah, paham salahnya di mana kan? Oke. Asimtot lagi, coba jelaskan asimtot. Lanjut untuk Iya. asimtot. Asimtot. Asimtot tegak, X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1. Untuk limit kanannya, limit X menuju 1 plus, X2 ditambah 1 per X dikurang 1 diperoleh hasil tak hingga. Dari mana dapat untuk limit kirinya, limit X menuju 1 negatif, X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1 sama dengan negatif tak terhingga. Maka X-nya sama dengan 1. Sama dengan 1 ini dari mana dapatnya? Dari pengujian limit X menuju 1, Bu. X menuju 1. Paham asimtot ini? Enggak terlalu, Bu. Oh, enggak terlalu. Ini dasar juga ya. Miring enggak ada juga dibuat? Enggak, Bu. Oke. Gambarnya mana nih? Ketinggalan, Bu, pas scan-nya, lupa. Oke. Nanti kirim aja ke Bu yang tinggal tuh ya. Iya, Bu. Oke. Makasih ya, Resnita. Terima kasih juga, Bu. Di dalam Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang apa? Yang di dalam Zoom ini siapa yang belum? Udah semuanya? Udah ya semuanya? Nggak ada lagi yang belum. Baiklah, Ibu akhiri Zoom hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.